video untuk mata kuliah Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Kali ini saya akan bahas mengenai metode pengamanan jaringan dan sistem informasi. Jadi kalau kita bicara masalah perkembangan teknologi tentunya atau keamanan teknologi informasi khususnya, tentunya saat ini sudah hampir banyak bisnis, hampir banyak organisasi termasuk pendidikan dan militer sudah berdasarkan atau sudah menggunakan sebuah jasa atau teknologi informasi. Makin berkembang, makin bertumbuhnya teknologi informasi, maka makin banyak aplikasi-aplikasi yang akan digunakan. Seperti sekarang, booming mengenai e-commerce, booming mengenai e-education, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya kondisi seperti ini, kuliah dengan menggunakan sistem daring. Seiring perkembangan yang sangat cepat dengan menggunakan beberapa sarana digital, maka diperlukan sebuah pengaturan penggunaan sebuah teknologi informasi, dan hal ini bertujuan agar mendapatkan atau meningkatkan sebuah efektivitas dan efisiensi untuk memanfaatkan sebuah teknologi informasi. Layanan untuk mengatur itu sering disebut juga dengan e-governance, yaitu sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas layanan di dalam sebuah teknologi informasi. Apa saja yang akan dilakukan di dalam e-governance, yaitu ada layanan individual, berarti yang digunakan oleh user. Kemudian layanan bisnis, berarti yang sesuai dengan proses bisnis yang ada. Yang ketiga adalah layanan antar entitas, artinya di sini berhubungan dengan integrasi data. Yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan sebuah efisiensi dan efektivitas secara internal. Ini adalah sasaran dari sebuah e-governance. Apa yang mesti kita siapkan di dalam proses pengamanan sebuah sistem? Yang pertama adalah kebijakan institusi. Jadi kalau kita mengamankan, maka yang mesti kita dapatkan pertama kali adalah kebijakan institusi. Kebijakan itu bisa berupa undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, atau aturan perusahaan, ataupun bisa juga kebijakan yang bersifat temporer, seperti muncul nota dinas, muncul disposisi atasan untuk melaksanakan sebuah sistem. Yang terpenting ada payung hukum di dalam melaksanakan sebuah pengamanan sistem. Yang kedua adalah dibutuhkan sebuah budaya-budaya, pertumbuhan budaya yang mendukung sebuah penyelenggaraan sebuah institusi yang berhubungan dengan keamanan sistem. Umpamanya tidak menggunakan peralatan dari milik pribadi yang digunakan untuk usaha atau di dalam sebuah bisnis. Semua alat harus digunakan. Atau disiplin tidak meninggalkan sebuah peralatan tanpa di-password. Atau bisa juga budaya sering merubah password dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga untuk persiapannya adalah rasionalisasi struktur data, karena ini berhubungan dengan proses integrasi data dan ketersediaan atau availability dari sebuah data. Yang keempat adalah meningkatkan online trust, artinya kepercayaan terhadap penggunaan
sistem online. Ini berhubungan dengan pengamanan sistem komputer. Jadi kalau data sudah muncul, bahwa yakin bahwa data ini yang adalah yang mengentry adalah di user kita sendiri. Yang kelima adalah persiapan sumber daya manusia. Hal ini berhubungan dengan penggunaan alat atau sistem, termasuk di dalamnya adalah maintain dan pengembangan sistem. Yang keenam adalah persiapan strategi untuk menghadapi sebuah resistensi. Resistensi itu adalah gangguan dari orang yang atau untuk orang yang berkepentingan. Jadi data hilang dan lain sebagainya. Ini adalah persiapan untuk pengamanan sebuah sistem. Seperti saya sudah bahas, di dalam proses pengamanan ada 3, yaitu authentication, authorization, dan pengamanan jaringan. Ini sudah saya bahas, silakan baca di slide. Saya hanya mengingatkan, ini hubungannya kemana? Hubungannya dengan metode pengamanan. Metode pengamanan itu ada 5 level. Dari level 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau yang paling sederhana adalah physical atau paling rendah adalah level 0, yaitu physical security. Yang kedua ada database security, data, computer security, device, dan application security. Level kedua adalah network. Level ketiga adalah keamanan informasi. Yang keempat adalah keamanannya secara keseluruhan. Saya bahas satu persatu. Keamanan fisik berhubungan dengan keamanan di dalam secara fisik. Seperti di gambar ini, server disiapkan sebuah rak server. Kemudian di dalam server dibutuhkan sebuah sarana-sarana penunjang, seperti disiapkan UPS, disiapkan catu daya tersendiri, disiapkan ruang pendingin, bahkan disiapkan ruang khusus untuk server. Ini bertujuan adalah untuk melakukan pengamanan secara fisik, baik gangguan dari orang ataupun gangguan dari peralatan itu sendiri. Level 0 ada beberapa sebuah pertanyaan. Bagaimana infrastrukturnya? Bagaimana device location-nya? Jadi ada beberapa aturan, karena nanti di akhir mata kuliah ini saya mau bahas mengenai aturan-aturan secara internasional mengenai device location dan infrastrukturnya, kemudian bagaimana backup-nya, bagaimana hardware pengamanan, human access itu adalah orang yang akses, kemudian perlu dilakukan sebuah monitoring. Ini fisikal yang mesti kita jaga. Di atas level 0 ada 2, dia berhubungan dengan software security, ada database security, data security, computer security, implementation dan test management. Ini adalah sebuah yang berhubungan dengan software. Pada level yang ketiga, level yang ketiga atau level 2, itu adalah ada sebuah network security. Jadi di atas database security, data security, information security, di atasnya ada network security. Ini berhubungan dengan leveling dari sebuah keamanan. Umpamanya network kita perancang dengan menggunakan firewall supaya orang lain nggak bisa masuk. Atau network kita batasi dengan kapasitas pengiriman supaya kita tidak disalahgunakan di dalam proses pengiriman. Ini di level 2. Masih dalam level 2, masih berhubungan dengan information security. Jadi keamanan-keamanan sebuah informasi. Yang masih dalam level ketiga yaitu network security. Ini mungkin menggunakan firewall atau IDS. Jadi kalau firewall ini didesain adalah melindungi penggunaan komputer dalam sebuah jaringan dari akses-akses yang tidak dikehendaki. Atau kita menggunakan IDS atau juga di sini ada IPS.
ya, sebuah sistem yang digunakan untuk mendeteksi, melindungi sebuah sistem keamanan dari pihak luar ataupun dalam. Itu ada di level 2. Jadi kalau kita bicara firewall, itu kejadian seperti ini. Ya, ada 3, yaitu mengontrol akses, kemudian autentifikasi akses, dan mencatat setiap aktivitas log dalam sebuah firewall. Kalau kita bicara masalah level yang ketiga, itu ada information security. Ini hubungannya biasanya dengan faktor orang yang atau faktor user yang terlibat, seperti penggunaan kertas, penggunaan topologi, kemudian kegagalan sebuah ngeprint printer, ya, itu jangan sampai dibuang seenaknya. Termasuk adalah penggunaan password. Bocor tidak password itu, atau password itu diketahui oleh orang lain tidak. Yang ketiga hubungannya dengan SOP. Jadi kebijakan yang ada. Yang terakhir hubungannya dengan level 3 information security adalah training atau awareness, kesadaran orang bahwa informasi adalah sebuah aset di dalam perusahaan. Level 4 kita bicara masalah security keseluruhannya, baik itu dari level 1 sampai level terakhir. Kita bicara dirangkum di dalam sebuah level 4. Demikian penjelasan mengenai metode pengamanan jaringan dan sistem informasi yang nantinya pasti akan saya jelaskan secara detail di minggu-minggu berikutnya. Untuk tugas silakan lihat di learning. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai bertemu di materi yang berikutnya. Sekian, terima kasih.